Ya, siapa itu? Aku sedang tidur. Ya, siapa? Aku sedang tidur. Ya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan kepalamu yang sedang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetangga kamu ini. Ya, diam begitu. Agar aku dengar, hari bergeser mendekatiku dengan segala kebuasannya. Tiap detik kita berhitung. Aku kecap-kecap, waktu kenyang-kenyang. Karena tak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampiku. Sebentar lagi, ada orang yang menjemputku dan membawaku ke lapangan tembak. Mataku dibalut kain hitam, dan kehidupanku akan berubah menjadi hitam. Aku akan terkulai berlumuran darah seperti daging onggok bekas. Sementara kehidupan terus berjalan dan melenggang seperti tak kekurangan apa-apa tanpa aku. Sekarang kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang telah aku lalui. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku mulai melihat, yang kulihat pertama kali adalah kejahatan. Makku diajar habis-habisan oleh suaminya yang kesetanan. Pertama kali aku mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Yang pertama kali aku berbuat, yang kubuat adalah kejahatan. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan kularikan sepedanya. Sejak saat itu, aku disebut sebagai bajingan. Mula-mula aku marah, karena sebutan itu digunakan untuk membuangku. Tapi lama-kelamaan, aku dipanggil pahlawan oleh para tetanggaku, dan mereka berguru kepadaku. Sementara aku terlalu kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak menganggapku seperti anak. Hei tadi kecil, kau masih di situ? Kau mau mengucapkan selamat jalan kepadaku? Atau hanya mau merampok rasungku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang yang ada di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab, bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputuskan dari segalanya? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada yang lain lagi di sekitar kamu kecuali gelap, kamu akan mulai meronta. Kamu ingin diperhitungkan. Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu semuanya kan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Dia yang sekarang berdiri tuh di sana dengan kaki yang menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Ya, tapi cuma kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Ah! Gila, kamu melawan? Kamu menyuruhku untuk melawan? Tidak bisa. Manusia bisa kamu lawan, tetapi dinding buku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Ini sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya kawan. Tidak. Kamu tidak berdaya. Kamu sudah habis. Hei Ningsih, rupanya kamu mulai tadi di situ. Kamu yang meluangkan dari tadi di situ. Apa kabar? Bagaimana kabar kamu sekarang? Kenapa lipstik kamu belepotan? Ada lancip yang memperkosa kamu? Jangan bego sayang, kemari. Masih ingat padaku kan?
Mari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali kamu aku usap? Berapa kali kamu aku sumpahi? Tapi jangan lupa berapa kali kamu aku berikan bahagia. Ketika kita berjoget-joget di atas rel kereta, waktu ku ajak kamu pergi ke puncak Monas, waktu kita melihat wayang di bawah jembatan, tapi kenapa kemudian kamu lari dengan si bajingan itu? Sundal, lonte. Aku masih ingat ketika menyabar parang dan mengubur kamu di atas jembatan, lalu aku tubles lehermu yang panjang itu. Tidak, aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Biar kamu hanya menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu tak pernah mengerti. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak menyebabkan kamu mengubah sifat bencimu. Kamu menang, Isi. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan, kok bisa? Hei Matahari, kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Menangis bukan kelemahan jiwa, namun kehalusan jiwa. Kurang ajar. Kamu terkekeh-kekeh ya? Kamu bukan yang paling tinggi di sini. Akulah yang paling tinggi di sini. Naiklah, lebih tinggi lagi. Aku akan membumbung dan tetap yang paling tinggi di sini sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu. Besok aku akan mengembara, mencari kehidupanku yang telah hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, aku akan menyusurinya sendiri sepanjang malam. Aku akan mengelilingi dunia, aku akan masuki lautan dan aku rebuk segala kesulitan. Tapi aku tak akan menemukan apa-apa. Ke atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melempariku dengan kutukan. Mereka bilang akulah biang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah yang membunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Semua harus dibuktikan. Di dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Di dalam ruangan ini, aku terlahir kembali. Aku melihat cinta di balik jendela, melihat sinar matahari dan bulan yang begitu romantis. Aku ingin kembali mengulang sekali lagi apa yang telah aku lalui. Tetapi tadi malam Tuhan datang padaku dan berbisik, jangan alimin, jangan melangkah surut, tetaplah menjadi contoh yang jelas. Penjahat harus tetap menjadi penjahat, supaya kejahatan tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas tak jelas. Tolonglah aku, katanya. Sekarang dibutuhkan seseorang yang tegas, dan akulah yang dipilih. Aku akan tetap menegakkan kejahatan. Aku bukan lagi anak kamu, Ibu. Aku telah terpilih untuk mewakili zaman, menjadi contoh Bromo Corah. Kau harusnya bersyukur atas kehormatan besar ini. Tidak ada orang yang mau menjadi penjahat. Meskipun mereka melakukan kejahatan, aku ini bukan penjahat, aku ini lambang. Kejahatan ini kulakukan demi menegakkan harmoni. Jadi sebenarnya aku ini bukan penjahat, namun pahlawan yang pura-pura jahat. Aku tak peduli disebut Bromo Corah, karena aku sadar itu tidak benar. Aku lakukan semuanya ini meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah, karena tidak ada seorang penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak membela apa-apa yang telah saya lakukan. Saya di sini akan menjelaskan bahwa saya yang melakukannya itu. Berilah saya hukuman 2 kali dari hukuman yang Paduka sediakan, bahwa benar saya mencabik leher itu, karena menurut saya itu yang paling tepat untuk dia. Saya merampas harta bendanya karena menurut saya itu akan mubazir. Saya tenang melakukannya. Pikiran saya waras, tapi mengapa saya tidak bisa menjawab? Karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan kepada Bapak dan kepada hadirin semua yang ada di sini. Mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapatkan perhatian begitu besar, sementara saya dan jutaan orang lain tercabik lehernya tidak mendapatkan perhatian sama sekali?
kematian seorang pelacur ini dibandingkan kematian kita beramai-ramai tanpa kita sadari. Di depan Anda semua ini, saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas. Tetapi, jangan lupa, berikan pula hukuman bagi mereka yang telah mencabik leher kami dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua akan teringat bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Dan semoga ingatan itu diikuti pula pada hukuman yang bersangkutan. Kalau sudah begitu, jatuhilah hukuman kepada saya. 2 kali mati sekalipun akan saya lakukan dengan rela. Kalau tidak... Oh, Bapak, silakan Pak. Rumah saya berantakan. Ada apa, Pak? Tumben. Rupanya terburu-buru. Ada yang tidak beres. Oh, yang kemarin sudah saya selesaikan, Pak. Badannya sudah saya potong menjadi 3. Yang 2 saya letakkan di sebelah tong sampah, yang satunya di rawa-rawa. Ya, biar agak kesulitan carinya. Pokoknya beres. Bapak bawa sisanya untuk saya. Apa? Masa? Keliru? Tak mungkin. Tapi anak itu pakai anting-anting di sebelah kiri kan. Kanan, apa bedanya? Kan Bapak bilang cuma pakai anting-anting. Mungkin waktu itu dia pakai anting-anting sebelah kiri agar semua orang tidak bisa mengenalinya. Tapi saya tahu betul dia pakai baju yang sama dan jalannya agak sedikit oleng. Belum sempat berpaling saya beri. Apa? Salah? Gila? Jadi siapa? Anak Medan itu? Ya, saya kenal. Bajingan. Dia kan orang baik. Ya Tuhan, mengapa kamu tipu saya? Kenapa tak kamu bilang bukan itu orangnya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu. Bapaknya baik sekali, ibunya juga. Selalu menasihati. Saya minta maaf. Bukan saya yang melakukannya. Apa alasan saya melakukannya kepada anak itu? Justru saya banyak berutang budi kepadanya. Dia sering membelikan aku rokok dan minuman. Bahkan, dia memperkenalkan saya kepada teman-temannya sebagai orang baik. Tidak, bukan saya yang melakukannya. Ada orang lain yang menggunakan tubuh saya. Apa? Iya, saya tahu. Kejahatan tidak bisa ditukar dengan kata-kata. Jadi, saya harus membayarnya. Ya sudah, potong saja kedua tangan saya ini. Aku sudah potong, masa belum lunas? Wajahnya selalu memburuku. Lalu buat apa aku potong kalau masih dikuntit? Orang keliru namanya. Masa terus saja diburu? Masa aku yang harus memikul ini sendirian? Mana itu? Mereka yang menyuruh. Ini kan semua gara-gara mereka. Mengapa sekarang cuma aku yang menanggung akibatnya? Tangkap dong mereka, jangan aku saja. Lama-lama begini aku tidak kuat nih. Yang tangkap mestinya dosanya, jangan aku saja. Lama-lama aku tidak kuat nih. Yang ditangkap mestinya dosanya sedikit. Betul, aku kan punya batas. Hentikan. Ya sudah, kalau begitu tak jadi saja. Kalau kamu bisa curang, saya juga bisa. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan dalam jiwaku. Pada hari ini aku bebas. Walaupun tubuhku masih tertanam dalam dinding jahanam itu. Tetapi jiwaku sudah merdeka. Tetapi mereka saat itu memberikanku ampunan dan menyaratku keluar untuk merenggut kebebasan jasmani. Aku tak siap. Aku seperti burung yang telah lama disangkar dan tidak bisa terbang lagi. Aku takut. Dunia ini tak kenal lagi. Pada kesempatan pertama, aku gerogoti barang-barang di warung tetangga, tetapi tidak ada yang bisa menangkapku. Pada kesempatan ketiga, aku memperkosa Ana di pinggir kali. Dia menjerit dalam tindihanku, tetapi tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya aku lepaskan karena lasmaniku tidak sanggup memperkosa. Akhirnya aku putus asa. Aku gebok orang di pinggir jalan, mukanya berdarah. Tetapi tak ada yang bisa menangkapku. Malah aku diangkat menjadi keamanan. Banyak orang yang mengikuti di belakang. Apa yang harus aku lakukan? Nilai-nilai sudah jungkir-jungkiran. Bahkan aku tidak mengenal lagi dengan dunia ini. Bisa-bisa aku edan. Masukkan aku ke dalam penjara. Jiwaku bebas di sana. Hitam terlihat hitam,
Putih terlihat putih. Di dalam kehidupan sekarang yang ada hanyalah kebingungan. Kalau orang mencerita menjadi penyair. Kalau orang pepet mulai bernyanyi. Kalau orang dirampok mulai berdoa. Dan aku sekarang menari karena aku sedang putus asa. Badanku ringan, aku melambung ke angkasa, bahkan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin, tidak kemana kamu? Aku ingin lebih tinggi, aku ingin ke atas. Tetapi, kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Kata siapa? Kalau aku mau, aku bisa. Dan aku melenting lagi. Tetapi aku terlalu tinggi, aku terlalu jauh. Aku terlalu jauh, aku terlalu tinggi, melewati surga dan mendekati matahari. Aku terbakar, aku hangus dan hilang dari semesta. Aku tidak lagi aku. Aku bersatu dengan semesta. Bahkan aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Tidak kelihatan tapi bisa melihat. Aku bisa masuk ke kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan jadi cabul kalau sendirian. Aku masuk ke dalam kamar tidur para pemimpin dan melihat ia menjilati kakinya istrinya seperti anjing. Aku masuk ke dalam rumah-rumah ibadah dan melihat beberapa pendeta, pemangku umat main judi sambil menarik kain para pembantu. Tak ada orang yang bersih lagi, sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan banyak dijejerkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Peradaban makin kotor. Ah, apa ini? Menjadi hantu hanya melihat kebrengsekan. Gak enak ah. Tak enak jadi hantu, tak enak jadi Tuhan. Enak menjadi batu, diam dan keras. Tak perlu makan, perasaan dan terhindar dari kematian. Aku mengkristal menjadi saksi bisu dunia yang sudah tua. Para pemimpin-pemimpin lahir lalu berkhianat. Peperangan hanya permainan beberapa orang. Beberapa orang memisahkan dirinya dengan peradaban. Teknologi menjadi buas. Tidak ada lagi yang bersangkutan dengan aku. Tetapi tiba-tiba aku melihat anak kecil yang dikejar raksasa. Wajahnya mirip denganku ketika aku lagi menyusui. Ia menjerit-jerit minta tolong. Aku tak bisa diam. Aku menghantam raksasa itu hingga mati. Aku mengingkari diriku. Raksasa itu mati. Dan anak itu juga lari. Akhirnya dia bercerita bagaimana raksasa itu mati dengan tinjuannya. Inilah aku. Kejahatan terbesar dalam hidupku adalah mencintaiku diri sendiri. Selamat tinggal dinding bisu yang telah menyimpan suaraku. Selamat tinggal jendela yang telah memberiku bulan dan matahari. Selamat tinggal sobat kecil yang telah mencuri racunku. Selamat tinggal sipir penjara yang telah memariku habis-habisan. Selamat tinggal Karpo yang tak bisa keluar dari penjara hidup-hidup. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Salam dari Alimin, sahabat semua orang. Yang kini harus pergi. Ingin ulang semua, tapi tidak bisa. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membeku bersama masa lalu. Sekarang baru jelas apa yang aku lakukan dan belum aku lakukan. Tetapi semuanya sudah selesai. Dalam segala kekurangannya adalah sebagai karya yang sempurna. Aku mengagumi kehadirannya. Aku mengagumi kehadirannya dan aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Bertahun-tahun orang ini dipenjara sampai tua. Ia mengharapkan pengadilan selanjutnya tapi tidak ada. Ia mengharapkan pengampunan, tapi semua itu akan sia-sia. Banyak kasus baru yang menguburnya. Hingga saatnya ada wartawan yang muncul dan membuka kasus itu. Bukti-bukti baru muncul. Dengan tak terduga, ia muncul sebagai orang yang tidak bersalah. Pada saat penjara akan dibuka, dia menggantungkan dirinya. Bukan karena putus asa, tapi ini sebagai rasa protesnya akan hukum yang memakai jam karet. Omong kosong. Orang itu menggantungkan dirinya karena selama 50 tahun ia baru menyadari perbuatannya. Bahkan hukuman mati pun tak setimpal dengan apa yang ia lakukan. Lalu ia menghukum dirinya sendiri.
Memang banyak kasus lain yang kesalahan menghukum, tapi beda dengan kasus ini. Jangan digado, ini bukan nasi campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya. Itu memutarbalikkan soal. Tidak ada jalan lain. Kamu selalu subversif. Kejujuran kamu disalahgunakan. Tolong, biar nyahok. Tolong. Mulut yang sudah kacau dan pikiran yang sudah terlalu lentur, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan hidup harus diberantas sekarang juga.